Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Budian. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dengan NPM 2011277. Jadi saya akan membuat video ini untuk memenuhi UAS akhir semester. Berikut presentasi yang akan saya tunjukkan. Oke, di sini ada implementasi mengenai talent management pada multinational company. Yang pertama, ada kebijakan atau prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk talent management global. Yang pertama itu ada alignment with strategy atau keselarasan dengan strategi atau tujuan perusahaan. Yang kedua ada internal consistency atau konsistensi internal perusahaan. Ketiga ada cultural abundance atau ketertarikan budaya. Yang keempat ada management involvement atau keterlibatan manajemen. Yang kelima ada balance of global and local needs atau keseimbangan kebutuhan global dan lokal. Dan yang terakhir ada employer branding through differentiation atau branding perusahaan melalui diferensiasi. Selanjutnya atau berikutnya itu ada tahapan talent management itu sendiri. Yang pertama ada attracting and retraining. Attracting and retraining karyawan berbakat merupakan prioritas utama di Intel dan perusahaan lainnya yang multinasional global, yaitu berencana untuk meningkatkan investasi pada karyawan dalam waktu dekat. Kesuksesan perusahaan selalu bergantung terutama pada karyawannya dan budaya yang mendorong inovasi dan teknologi yang luar biasa. Perusahaan dapat memberikan fleksibilitas untuk beragam perspektif dan perubahan, tetapi harus tetap mempertahankan nilai perusahaan. Penting juga bagi perusahaan untuk mempertahankan orang-orang berbakat yang dapat berinovasi dan membantu perusahaan menemukan pertumbuhan yang lebih cepat dalam lingkungan teknologi yang sangat kompetitif, tidak hanya penting, tapi juga sangat penting. Yang kedua ada career development and employee engagement. Jadi untuk membuat mereka kompetitif dan inovatif ini, perusahaan harus menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk bakat perawatannya. Terlepas dari pelatihan yang tahunan, perusahaan juga harus menawarkan peluang penugasan rotasi pekerja sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman di bidang baru. Melibatkan karyawan menggunakan metode baru membantu untuk memotivasi mereka dan mendorong tingkat retensi lebih tinggi. Menggunakan beberapa cara untuk berkomunikasi dan memonitoring secara spesifik setiap anak perusahaan di seluruh dunia. Contohnya dengan membentuk employee research groups untuk perusahaan-perusahaan yang tersebar di negara-negara lain. Yang selanjutnya ada compensation management, yaitu berfokus untuk menawarkan gaji, lingkungan kerja, dan tunjangan yang lebih baik kepada pekerja dan manajer mereka untuk memotivasi dan mempertahankan mereka tentunya. Terlepas dari gaji yang utama, perusahaan juga menawarkan kepada karyawan bonus saham berbasis luas, membantu rencana pembelian saham karyawan, cuti panjang, bantuan kesuburan untuk wanita dan laki-laki, tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga on-site service. Selanjutnya ini ada performance management. Manajemen kinerja pada perusahaan Intel, HR membantu karyawannya terus-menerus mengolah, meningkatkan, dan dukungan sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dan membantu mereka untuk tumbuh, termotivasi, dan melihat nilai kontribusi mereka sendiri pada perusahaan tersebut. Salah satu program utamanya adalah Check-in One-on-One, di mana umpan balik dari manajer dan kolega transparan dan juga jujur. Mengelola kinerja melalui teknologi melalui data analitik karyawan tersebut. Yang terakhir ada referral program, yaitu perusahaan membuat program terpisah yang diarahkan secara eksplisit untuk memperkerjakan wanita, minoritas, dan veteran di USA atau United States of America. Perusahaan menetapkan sasaran untuk meningkatkan jumlah wanita, minoritas, dan juga veteran yang dipekerjakan sebesar 14%. Yang pada akhirnya perusahaan mampu meningkatkan perekrutan 3 kelompok tersebut, yaitu wanita, minoritas, dan veteran, sebesar 44%. Secara khusus, perekrutan eksekutif senior wanita naik 33% dan eksekutif senior minoritas naik 6% di kuartal pertama. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.